Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Podcast Network Asia. Ojo tangi kan guling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo. Yen setan kan tak utusi, dudu sembarang. Ojo Hai Rek, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anna di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 180 dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ya, tarik nafas, hembuskan ya. Sebenarnya hari ini aku lagi bad mood banget ya. Jadi kalau misalnya aku baca cerita agak acak-adul ya, mohon maaf ya. Soalnya lagi sedih juga, handphone satu-satunya hilang gitu kan karena apa? Jatuh di jalan pas naik motor. Kan handphonenya aku taruh dashboard tuh, kebiasaan kalau dengerin musik gitu aku taruh dashboard, pas ngelewatin jalan berlubang jatuh handphonenya. Nah pas puter lagi udah gak ada handphonenya, cepet anjir raibnya, langsung diambil orang belakang. Untungnya ada temen nih yang baik hati mau minjemin handphone buat sementara waktu sampai bisa kebeli lagi. Gak tahu kapan bisa kebeli ya, siapa tahu ada yang mau endorse handphone gitu, murah-murahan gak apa-apa. Ngemis, enggak lah ya, pokoknya sedih gitu. Jadi buat temen-temen nih, jangan suka main handphone di jalan ya, apalagi pas naik motor. Selain mengundang kejahatan, terus abis itu bisa hilang juga. Selain itu juga bisa ngebuat apa ya, mencelakakan diri kita sendiri gitu. Pas kita main handphone gak fokus, gak taunya ada motor di depan, mobil di depan, terus akhirnya terjadi suatu laka lantas gitu ya, kecelakaan. Ya merugikan diri kita sendiri gitu. Selain merugikan diri kita sendiri juga merugikan orang lain. Tuh ya, gak usah main handphone. Nyampe rumah aja baru main handphone. Terus ini juga kemarin aku sempat ngebaca komentar-komentar di channel YouTube-nya di You See What I See ya, yang pas gue collab sama Mr. Popo. Gila lucu-lucu juga nih komentarnya. Banyak yang udah kenal gue. Terus apalagi ya, banyak yang komentar masalah episode-episode pertama di podcast kisah horor gitu ya. Mungkin kalau yang baru dengerin podcast kisah horor di episode pertama itu bakal basi banget karena banyak banget yang hal aku lakuin yang seharusnya gak dilakuin pada saat rekaman gitu ya. Tapi ya gimana lagi, namanya juga pemula cuy. Sampai sekarang juga masih ngebosenin juga podcast gue. Jadi harap maklum gitu ya. Tapi alhamdulillah berkat kalian juga gue udah bisa masuk terus-terusan di top chart Spotify. Wah, anjay.
nggak pernah outchart. Paling outchart itu 2 kali apa 3 kali, abis itu masuk lagi. Walaupun stucknya itu di 200 besar, tapi udah bersyukur banget gitu loh. Tanpa kalian gua nggak bisa sampai sejauh itu ya. Thank you very much. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita baca-baca cerita horor yang udah masuk di email, karena banyak banget nih. Sampai bingung mau baca dari mana, scroll ke bawah itu banyak banget, gila. Ada juga udah masuk hampir 50 cerita ya. Belum kejaban nih, belum kebaca semua. Langsung aja kita baca ceritanya, dan cerita pertama ini datang dari nih pendengar yang udah beberapa kali kirim cerita nih. Halo Kak Ana, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Aku Wiji, nama samaran yang Kak Ana kasih. Udah lama banget nih gak kirim cerita horor ke podcast Kak Ana. Aku lagi sibuk banget sama kuliah. Tapi aku masih suka dengerin dan nungguin podcast Kak Ana buat nemenin nugas. Ya kadang walau gak tentu hari uploadnya. Langsung aja, aku udah di Jogja dari awal bulan Januari 2022. Karena harus penelitian dan tugas akhir dengan dosen pembimbingku. Mau gak mau walaupun berat dan malas. Aku kos di daerah Jalan Magelang, kota Yogyakarta. Kos ini adalah kos rumah yang terdiri dari 5 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nyaman, bersih, dan cukup bagiku. Semua orang di kos ini aku kenal. Tetapi aku dekat banget sama satu orang, yaitu sebut saja Ojan. Ojan ini masih muda, usianya 16 tahun dan lagi PKL di salah satu hotel yang tidak jauh dari kosku. Aku sering curhat dan sesekali main ML bersama. ML ya, maksudnya Mobile Legend anjir. Lu gak usah berpikiran yang aneh-aneh mereka bakal making love gitu. Masa iya jeruk makan jeruk, tongkat sama tongkat. Canda ya Wiji. Kalau sedang jenuh dan ada waktu senggang. Dari bulan Februari sampai sekarang aku sering banget tidur tengah malam. Sekitar jam 2 pagi sampai setengah 3 pagi. Ya karena mengerjakan tugas kuliah, tesis, dan aku juga freelance. Mau tidak mau aku korbankan waktu tidurku. Awal aku di kos ini tidak ada yang aneh. Tetapi mulai dikit demi dikit ada saja cerita horor yang aku alami. Aku pun bahkan tidak menyangka malam itu di tanggal 22 Maret 2022 jam 00.55 aku berada di kasurku. Baru saja hendak mau tidur, sengaja berhenti lebih cepat karena aku sangat lelah dan badanku sudah tidak enak. Kamar yang aku tempati ini paling depan, dekat dengan ruang tamu yang dipakai untuk parkiran motor atau gerbang kos. Kamarku juga ada kaca dan jendela, bisa buka tutup, yang langsung menghadap ke ruang tamu dan bisa terlihat ke gerbang. Entah mengapa suasana malam itu sangat sepi dan hening. Beda saja suasananya. Dan aku pun merasa sedikit merinding. Semua penghuni kos sudah tidur dan lingkungan kosku juga sudah sepi. Aku selalu mematikan lampu kamar saat tidur. Dan hanya membiarkan lampu depan rumah yang masuk melalui kaca. Kebetulan kaca di ruang tamu sangat besar dan tidak ada tirai sama sekali. Sehingga cahaya langsung masuk ke ruang tamu depan kamarku. Sebelum tidur aku biasa baca berita, lihat TikTok, Instagram, sekedar hiburan dan apresiasi sebelum tidur. Saat itu aku mendengar suara seseorang yang sedang menyapu. Aku pikir aku halu atau salah dengar. Tetapi suara itu cukup lama dan aku memastikan kalau suara yang aku dengar itu benar-benar suara orang menyapu di depan gerbang kosku. Tetapi aku berpikir, siapa orang menyapu jam 00.55 tengah malam?
Akhirnya aku coba rekam suara itu menggunakan handphoneku sebagai bukti kalau yang aku dengar itu nyata dan tidak halu. Aku awalnya tidak tahu apa suara itu. Tetapi aku pernah mendengar salah satu cerita podcast Kak Ana bahwa jika ada suara orang menyapu itu adalah suara kuntilanak. Mungkin benar atau tidak, aku pun tidak tahu. Tapi yang pasti menurutku cukup seram. Sebelum mendengar suara orang menyapu di tengah malam, aku juga sering mendengar suara anak kecil perempuan berteriak di luar kos, seperti bermain dan berlarian. Sekali lagi tengah malam sekitar jam 1 sampai 2 dini hari. Tidak mungkin ada anak kecil yang berkeliaran. Aku sudah bertanya ke Ojan, teman sebelah kamarku. Apakah dia mendengar atau tidak suara anak kecil perempuan berteriak dan suara orang menyapu? Jawabannya tidak. Karena dia sudah tidur terlelap dari pukul 10 malam. Dan FYI Kak Ana, tidak jauh dari kosanku ini terdapat pemakaman umum. Sekian Kak Ana cerita hororku. Aku lampirkan screenshot video dan video asli yang aku rekam pada saat malam kejadian. Aku masih ada cerita horor lain di kosan Jogja yang akan aku share di lain waktu. Terima kasih. Oke. Waduh, ada nomor handphonenya lagi. Ini dia ngirim video pada saat dia ngerekam ada suara orang nyapu ya. Ini gak bisa gue tayangin anjir. Gimana ya caranya nayangin di Spotify? Ini screenshotan model jendelanya. Jadi jendelanya itu modelnya kayak ini ya. Oh, kalian tahu yang jendela zaman dulu yang model bisa diayang apa ya, sekat-sekat gitu loh. Sisi-sisi kacanya itu bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, itu kayak gitu. Soalnya nih gelap banget anjir. Terus coba kita lihat videonya ya. Nggak tahu sih. Oke. Oh iya. Kedengeran gak sih? Agak pelan sih suaranya. Udah full lagi. Jadi intinya dia tuh kayak ngevideo. Sama kayak gue gitu loh. Kalau misalnya kayak kemarin ya waktu gue lagi ada yang ada suara ketawa kuntilanak itu jelas banget di kamarku. Nah dia ngevideoin. Ini kalau nggak tahu ya kalau tadi udah aku deketin di mikrofon kayaknya agak suaranya samar-samar gitu. Pelan banget soalnya handphone, maklum handphone pinjem ya jadi nggak bisa full. Kedengeran banget kayak orang lagi nyapu. Jadi nyapunya itu pakai sapu lidi. Ini jelas banget. Dan seperti yang dulu-dulu udah banyak banget cerita masuk di podcast kisah horor, banyak banget cerita orang yang ngedengerin lagi nyapu tengah malam. Nah, aku nggak tahu sih apa bener orang kalau lagi nyapu tengah malam itu, kita lagi ngedenger orang nyapu lagi tengah malam itu tandanya adalah kuntilanak. Kita coba cek, siapa tahu ada artikelnya ya. Orang nyapu tengah tengah malam. Nih. Bentar. Kita coba cari-cari gitu loh. Oh. Ya. Nih, karena hal tersebut tak ada orang-orang yang ingin melihat kuntilanak pada malam hari. Bahkan jika ada suara anak ayam tiba-tiba terdengar pada malam hari, semua orang langsung menutup telinga dan tak akan berani membuka tirai jendela. Karena itu biasanya suara tandanya adanya kuntilanak, menandakan adanya kuntilanak gitu. Terus bukan suara anak ayam seperti yang sering kita pikirkan atau suara tawa cekikikan.
Tetapi kehadiran kuntilanak bakal ditandai dengan suara srok, 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 mirip suara orang yang sedang menyapu. Kayak gitu. Jadi suaranya tuh kayak orang yang nyapu di halaman pakai sapu lidi kasar gitu. Oh bener. Jadi hati-hati nih guys, berarti selama ini yang dulu pernah didengar sama mamaku dulu waktu zaman masih tinggal di desa, dia tahun berapa ya, gue TK, itu adalah suara kuntilanak cuy. Dan bahkan dari pendengar-pendengar podcast kisah horor yang sering kirim ceritanya kalau ngedengerin suara orang nyapu pakai sapu lidi di tengah malam, berarti itu tandanya adanya kuntilinik gitu. Ya. Ini adalah ilmu baru tentang dunia pergoiban. Yang gue tahu kan biasanya kan suara ketawa, bau melati, suara anak ayam kayak gitu-gitu. Nah ini kalau suara orang nyapu berarti adanya kuntilanak nih, bisa ditandain tuh ya teman-teman. Oke, next lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini datang dari email yang judulnya apa nih? Makrab. Hai Kak, langsung aja ke cerita seramnya ya. Tolong jangan kasih tahu nama aku siapa. Jadi, masuk semester 5, aku ini jadi ketua panitia acara makrab anak maba. Waktu itu kampus aku salah satu PTN di Jawa Selatan. Jawa Selatan itu mana ya? Jawa Selatan itu mana? Gak tahu aku Jawa Selatan ya. Belum seramai sekarang. Jakarta kali ya. Tunggu dulu. Banyak ruang terbuka dan ada proyek bangunan yang belum jadi. Acara makrab lokasinya di luar kampus, di salah satu tempat adem yang jaraknya zaman itu tahun 2000-an itu sekitar 45 sampai 60 menit dari kampus. Sejak persiapan aja udah ada masalah. Sampai salah satu temen aku nyeletuk kalau acara itu dikutuk. Panitia rapat pemantapan 2 kali seingat aku. Harusnya pemantapan di rapat terakhir, tapi ternyata masih ada yang kurang. Jadi aku minta pemantapan sekali lagi. Kalau gak salah pemantapan pertama H-7, terus pemantapan final H-4. Karena pemantapan ngumpulin semua panitia, jadi rapatnya sampai lewat maghrib. Kampus aku lewat jam 5 sore gitu aja, waktu itu udah kerasa lain, apalagi habis maghrib. Pas pemantapan pertama, kita kudu pakai ruang kuliah, soalnya sekre himpunan kagak muat. Kelar break, sholat maghrib, rapat dilanjut, soalnya nanggung biar cepet kelar dan bisa balik. Baru 5 menitan, tahu-tahu lampu ruangan mati, padahal lampu luar hidup. Aku dan satu teman keluar ngotak-ngatik deretan panel MCB di pojok bangunan. Tahu-tahu yang di dalam ruangan pada teriak-teriak gara-gara katanya gorden gerak-gerak sendiri. Dan semua yang di dalam ruang itu ngeliat dong. Tokai banget dah. Tokai anjing. Abis sukses nyalain lampu, aku pimpin doa bareng dulu, baru lanjut lagi. Untungnya kelar itu gak ada masalah lagi. Pas hari H di lokasi, masalah nongol dari pagi. Segala mic wireless mati, tahu-tahu pas dibawa keluar bunyi normal. Materi yang udah diperbanyak tahu-tahu hilang dan lain gitu dah. Malamnya teror dimulai kelar api unggun. Peserta pada tidur, panitia pada jaga. Tahu-tahu jam setengah 1 malam ada peserta keluar laporan kalau dia kagak betah tidur di dalam.
pengen di luar sambil nonton langit. Ya udah, asal besok jangan lemes kurang tidur, jawabku. Abis itu 2 teman panitia yang kelar tugas keliling balik ke sekre panitia terus ngebisikin aku. Kalau di ruang tidur peserta cowok ada Neng Kun ngelayang-layang. Aku terus minta tolong temen yang bisa, dalam tanda kutip. Lagunya sih kayak yang bisa. Udah, bisa beneran apa kagak? Iya, orang Betawi dah. Untuk nanganin. Dia ngajak satu teman panitia masuk ke ruang tidur cowok. Terus aku juga cabut dari sana mau ke dapur. Minta kopi dan cemilan. Posisi sekre panitia di halaman depan. Dapur di pojok samping. Dari sekretariat ya maksudnya ya. Posisi dapur itu tinggal lurus aja, jaraknya 30 meteran. Tapi aku sengajain muter ke belakang bangunan yang kita pakai untuk acara. Pas sampai belakang bangunan itu rasanya nafas jadi berat. Badan dingin dan pengen banget buruan cabut aja dari sana. Tapi aku pikir perasaan aku doang kali. Jadi aku malah berhenti bentar, lihat-lihat sambil nyorot pakai senter. Enggak ngelihat yang aneh-aneh pisan. Daun sama pohon doang yang ada. Terus kenapa rasanya aneh? Batin aku sendiri. Ada 5 menitan aku nyorot-nyorot di sana, terus keinget kopi dan cemilan, bablas dah ke dapur. Dari dapur aku balik ke sekre sambil bawa kopi dan sisa snack siang. Ternyata teman aku yang bisa dalam tanda kutip tadi udah di sekre juga. Kagak ada apa-apa katanya. Jam 2 malam jadwal gantian tugas jaga. Temen yang udah tidur gantian keliling. Abis keliling ke belakang bangunan terus muter balik ke sekre. Mereka berdua diem aja, gak ada omongan sekata apapun itu. Ini dia bikin kata-katanya agak aneh, bingung jadinya ngomong bacainnya. FBI zaman itu belum musim HP. Jadi kalau acara kumpul gitu ya beneran ngobrol, gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, cerita-cerita, ngakak-ngakak, bukan nge-autis towel-towel gadget. Nggak berasa udah waktu subuh. Kelar sholat, aku mojok terus molor. Bangun-bangun jam 7 pagi, peserta lagi pada senam apaan gitu, udah. Sebagai ketua aku cukup monitor dan mastiin acara jalan. Karena acara lancar, ya udah aku mandi terus nongkrong sama teman-teman panitia. Lah, baru dah tuh yang malam jaga terakhir ngoceh. Katanya di belakang bangunan yang semalam aku sorot-sorotin senter itu ada paket lengkap. Genderuwo, poci, terus kuntilanak. Terus di pojokan deket dapur ada nenek-nenek pakai kebaya ngeliatin ke arah sekre. Temen yang bisa dalam tanda kutip ngaku kalau sebenarnya semalam di ruang cowok ada bapak-bapak transparan pakai kostum daerah gitu duduk di kursi. Si bapak ngeliatin temen aku itu, tapi katanya kagak ngancem, cuma narsis doang pengen dilihat. Tapi demi kelancaran acara dia bilang gak ada apa-apa. Panitia cewek juga lapor kalau salah satu jendela ada yang ngetok-ngetok antara jam 1 sampai 3 malam. Ketokannya selalu 5 ketokan, tapi makin lemah di ujung. Seingat dia ada 3 kali dia dengar itu ketokan. Jendela itu ngadep ke halaman belakang gedung yang semalam aku senter-senterin. Aku gak bisa lihat jadi gak takut. Tapi aku khawatir kalau ada yang kena terus bikin yang lain panik. Histeris, kesurupan, aduh amit-amit dah. Jadi obrolan mistis aku larang sebelum kita semua keluar dari sana. Biar kata itu udah pagi hampir siang. Untungnya semua lancar sampai sebelum asar kita semua.
25 panitian plus 90-an peserta. Capcus cantik dari sana balik ke kampus plong bener dah. Ya itu udah selesai ceritanya ya. Ini jujur gue belibet bacanya ya karena dia bikin kata-katanya buat ini kata-kata artikelnya itu kayak gaya-gayanya sendiri gitu ala Betawi gitu. Jadi kayak kurang enak gitu untuk dibahasa Indonesiakan. Bingung. Ya intinya dia cerita tentang pengalaman horornya pada saat ada acara makrab gitu, ada acara ya ospek atau apalah ya di kampus gitu sampai berlarut malam di sana. Terus mungkin nih ya mungkin pada saat dia nyenter di center itu penghuninya yang ada di sana itu ngerasa keganggu gitu, silau gitu ya karena senternya dia. Akhirnya pada muncul semua tuh genderuwo katanya, pocong, kuntilanak, nenek-nenek, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, tante-tante kayak gitu-gitu ya semuanya pada muncul. Ya keganggu sama sorotan cahayanya. Selain itu juga kan karena emang posisinya ada kegiatan gitu tuh. Ya yang seperti kita tahu kan kebanyakan kalau lokasi-lokasi seperti kampus, sekolah, villa, hotel, terus kantor, ya apartemen itu banyak banget penghuninya cuy. Karena emang lokasi itu hanya di jam-jam tertentu aja ditempatin manusia. Selanjutnya ya ditempatin sama mereka lah. Jadi ya wajar kalau horor gitu. Next time tolong ini gue mulai mencaci maki orang lagi nih ya. Gue pengen di podcast gue yang sekarang itu agak natural seperti dulu. Yang suka caci maki, yang suka frontal apapun itu ya. Tolong nih ya. Kalau bikin cerita, kirim cerita, jangan pakai bahasa sana gitu ya. Pakai bahasa Indonesia yang baik. Supaya saya tuh bisa membaca dengan baik gitu loh. Kalau kayak gini saya pakai ngomongin bahasa Betawi, ya kalau ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, gimana dong? Ya, tolong ini. Sekali lagi saya minta tolong ini ya. Tolong. Canda guys. Next, lanjut ke cerita berikutnya. Ini kayaknya cerita terakhir deh. Cerita terakhir ini judulnya adalah Penampakan di Rumah Saat Agustusan. Halo kakak-kakak. Halo juga Kak Ana. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Sheila. Aku di sini super duper newbie. Jadi maklum ya Kak, kalau misalnya ada kalimat-kalimat aku yang mungkin membingungkan atau mungkin ceritanya kurang serem. Kejadian ini aku alamin sendiri di tahun 2017 dan 2018. Kejadiannya sama-sama di bulan Agustus. Tepat tanggalnya gak jauh dari perayaan Agustusan. Aku tinggal di salah satu desa di Kabupaten Magelang. Magelang lagi. Asal lo tahu ya. Kemarin gue habis patah hati sama orang Magelang. Udah itu aja. Dan seperti biasanya di hari peringatan 17-an setiap desa mengadakan berbagai lomba yang pesertanya mulai dari anak kecil hingga ibu-ibu yang turut mengikuti. Seperti kalian ketahui, acaranya meliputi lomba makan kerupuk, balap karung, hingga lomba tarik tambang. Acara tersebut meriah sekali, hingga di penghujung acara desa kami membangun sebuah panggung yang ukurannya sedang dan akan digunakan untuk pembagian hadiah lomba serta akan diadakan pementasan seni. Kami sebagai pemudi desa turut mengikuti pementasan seni beserta pemuda-pemudi lain. Acara tersebut disambut meriah oleh orang-orang di berbagai desa, termasuk temannya kakakku yang namanya Anggrek, nama samaran.
ia juga ingin menonton pertunjukan itu sampai suatu saat ia meminta aku untuk menemani ke rumahku. Soalnya di rumah gak ada orang dan karena dia capek berdiri terus dan juga ingin ngecek kameranya di rumah. Di sini awal kehororan terjadi. Awalnya aku sama Kak Anggrek ngobrol biasa aja. Sampai saat ia ngecek DSLR-nya ya dengan iseng-iseng cekrek sana sini. Ketika ia periksa hasil jepretannya, ia sangat terkejut dan langsung manggil aku buat lihat fotonya. Di kamera itu terdapat sebuah gambar yang agak buram, warna backgroundnya putih, dan yang bikin mencengangkan terdapat sebuah sosok MG. Makhluk gaib, hanya kepalanya saja dengan rambut yang sangat panjang hingga ke lantai dan mukanya serem abis. Kayak hancur gitu. Tapi itu wajah gak begitu jelas karena fotonya agak blur. Gak mau ambil pusing soalnya di rumah cuman kita berdua dan rumah-rumah tetangga sepi soalnya pada nonton. Kita putusin buat ngehapus fotonya dan gak cerita ke siapa-siapa. Ya walau ujungnya aku cerita ke ibuku dan beliau gak percaya. Tahun pun berlalu hingga pada 2018 hal mencengangkan kembali terjadi pada bulan yang sama, yakni Agustus. Tapi kejadiannya setelah tanggal 17 atau perayaan Agustusan selesai tepatnya jam 12:30 malam. Aku yang enak-enaknya tidur, tiba-tiba kebelet pengen buang hajat. Antara aku ngantuk, takut, dan rasa kebelet pup, akhirnya aku putuskan ke WC dengan flash HP. Jadi kamarku itu depannya ada ruang makan dan lemari tua dengan kaca besar, dan samping kamarku ada ruang tamu. Jadi kalau aku mau ke kamar mandi, aku harus ngelewatin ruang makan dan otomatis lihat ruang tamu yang super gelap soalnya lampu sudah dimatikan. Saat aku keluar kamar, tanpa sengaja mataku tertuju pada arah ruang tamu. Di sana terdapat sofa panjang yang letaknya persis depan TV. Di situ aku melihat dengan jelas sebuah sosok memakai baju kayak daster gitu, putih. Awalnya aku acuh aja dan lewat. Kupikir itu mbahku yang lagi duduk. Tapi aku pikir lagi, masa itu mbahku? Mbahku kan gak punya baju putih. Bahkan baju daster terus badannya rada besar gitu. Gedenya gak segede badan wanita normal. Seketika aku mundur lagi buat ngecek. Aku sedikit kaget dengan apa yang aku lihat. Soalnya itu ternyata bukan mbahku, tapi makhluk gaib yang sedang duduk diam. Dan aku perhatiin ternyata gak ada kepalanya. Kakinya juga gak ada, kayak ngambang gitu. Gegarani kebeletku buang hajatnya dan memuncak. Akhirnya aku gak peduli dengan yang aku lihat barusan. Gimana sih? Dan tetap positive thinking. Begitu aku udah di WC, aku baru kepikiran kalau itu jelas-jelas bukan mbahku. Seketika aku super merinding dan sempet gak berani buat balik ke kamar. Tapi apa daya, akhirnya aku paksain balik ke kamar. Dan dengan rasa takut aku lihat tuh ruang tamu. Dan tuh makhluk gaib udah ngilang. Aku sempat mikir jangan-jangan tuh makhluk gaib masuk ke kamarku. Soalnya pas aku ke kamar mandi tuh pintu kamar gak aku tutup, biarin ngeplong gitu. Tapi aku berpositif thinking aja, jangan sampai lah. Besoknya aku ceritain kejadian semalam ke ibu dan kakakku. Dan lagi-lagi mereka gak percaya.
Semenjak kejadian itu aku sempet parno kalau mau ke kamar mandi tengah malam lagi. Sekian Kak cerita yang cerita yang aku kirim ini. Gagal fokus nih gara-gara kucing. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian horor yang aku alami. Dari saudara dan kisah horor di kampung saya, walau sekarang sudah sangat jarang ada kejadian-kejadian itu di kampung saya. Terima kasih. Ini cerita terakhir agak belibet ya. Gue ngebacainnya. Kata-katanya aja sih yang gak belibet. Ya itulah pokoknya. Intinya dia dihantuin sosok hantu. Tapi dihantuinnya pas bulan Agustus gitu ya. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September sampai Desember setannya ini libur berkentayangan. Staycation gitu ya, staycation di tempat lain. Baru Agustus balik pulang gitu kan ke rumahnya si Sheila ini ya. Staycation, gila tuh ya hantu. Tuh deh. Kayaknya nambah satu cerita lagi gak ya? Kayak kurang greget gitu loh cerita-ceritanya itu ya. Nambah lah satu cerita kali ya. Semoga aja cerita terakhir ini greget anjir. Oke. Judulnya apa nih? Nggak ada judulnya. Judulnya adalah Kisah di Tempat Wudhu dan Tenda. Kayak gitu ya. Halo Kak Ana. Kali ini aku mau cerita nih. Begini ceritanya. Rumahku berada di pinggir anak sungai B di Jatim, Brantas. Dulu di belakang rumah aku masih ada kebun apel gitu. Aku punya tetangga yang asalnya dari pulau seberang kali. Rumahnya agak jauh sih, sekitar 100 meter lebih di seberang sungai. Di belakang rumahku, di luar ini ada tempat kora-kora atau orang Jawa biasanya tempat cuci piring dan bahan dapur. Tapi kadang juga sering aku pakai buat wudhu. Nah, pernah suatu ketika aku dibangunin sama bapak buat sholat subuh. Waktu itu subuhnya masih jam 3:30 lah. Namanya masih SD, kelas 3 atau 4 gitu. Kan mulai agak susah disuruh sholat. Aku dengan berat mata keluar rumah ke tempat kerantu. Nah, letak rumah tetangga aku tuh di sebelah utara. Aku baru cuci tangan, kumur, pas sampai bagian membasuh wajah, aku nengok tuh ke utara. Nah, dari arah rumah tetangga aku lihat kayak tangan terbang bawa kresek atau apa gitu, pokoknya bulat-bulat. Warnanya terang, kayak kulit kena lampu. Waktu itu penerangan masih bohlam 5 watt. Sedikit gak ngeh, aku pantengin terus tuh. Sampai lupa gak ngelanjutin wudhu. Aku kucek-kucek mata, masih ada. Secara ya Kak, kalau kresek atau plastik terbawa angin tuh terlalu siatematis. Dan juga gak ada angin dan udaranya tenang. Pas tuh tangan sampai di atas anak sungai Brantas, aku sadar dan panik nih Kak. Langsung lari ke dalam rumah. Aku cerita ke bapak kalau diliatin tangan itu. Walhasil malah dimarahin, disuruh balik ambil wudhu lagi. Daripada dimarahin dah, aku beranikan diri balik keluar sambil dikit nengok ke utara dan udah gak ada apa-apa. Terus cerita kedua, waktu itu aku jadi panitia ospek jurusan. Kegiatan kita lakukan di sebuah coban dekat dengan lokasi pemancar TV di kota ini. Oke, coban, air terjun. Waktu persiapan kegiatan dan pengecekan lokasi ndak ada masalah. Masuk pas acara malam hari, waktu itu aku bagian perlengkapan. Jadi agak senggang.
aku duduk-duduk di tenda kesehatan, ngobrol-ngobrol sama temen aku cewek. Nah, tiba-tiba dia bilang tuh, ada anak kecil 3 lagi duduk di deket pohon sambil ngeliatin kita. Waktu itu aku biasa aja, aku tepis dengan ketawa. Nah, keanehan terjadi pas istirahat. Aku tiduran di dalam tenda kesehatan. Nah, aku lihat temen aku tadi kak, lagi tiduran juga. Temen aku ini kalau dibilang cantik ya relatif, tapi gemesin gitu. Aku deketin tuh muka aku ke mukanya. Oh, ngapain ya? Terus aku cubit-cubit pipinya yang tembem dan gemesin. Tapi anehnya rasanya anyep kak. Aku mah positif aja. Udara di kota ini emang dingin. Nah abis itu aku kebelet pipis. Aku pergi dah ke toilet atau kamar mandi yang lokasinya 300 meter dari lokasi tenda. Nah kagetnya aku lihat temen aku tadi lagi nimbrung sama beberapa panitia di deket parkiran gitu. Aku tanya tuh, lah tadi kayaknya di tenda. Dia jawab kalau dari tadi dia di sekitaran parkiran situ. Aku gak balik dah ke lokasi tenda. Niat iseng-iseng nyari untung malah diisengin. Untung bibir gak jadi nyosor tuh. Sekian dulu kak cerita dari aku yang gak begitu serem. Wah di tenda berdua ngapain Ucup ngapain lu Cup? Coba deh lu cari penginapan gitu, Oyo kek, Red Doors kek. Aduh kalau gue sih jujur gue gak suka Oyo, Traveloka. Lebih berkelas Traveloka dibandingkan Oyo sama Red Doors ya. Lagian lu mau aneh-aneh, untung lu ya ketemunya sama setan tuh, lu cubit-cubit pipinya. Coba manusia beneran dicubit-cubit malah minta dicubit lagi, ketagihan akhirnya. Ayah. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 180 yang kayaknya kurang serem-serem amat gitu ya. Tapi kayaknya yang cerita pertama lumayan serem sih, karena itu si Wiji tadi dia ngeliatin video real banget kalau ada suara orang nyapu. Nanti gue posting di Instagram ya, feed Instagram. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor nih ya, yang horor banget nih ya, jangan yang horor abal-abal nih. Gue kangen banget buat dengerin cerita horor yang horor banget gitu. Langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau juga Google Form podcast kisah horor yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Dan jangan lupa kasih bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating bintang 5 ke podcaster kesayangan kalian. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.